kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan kita kemarin, yaitu sekarang kita mempelajari tentang CP ya. Bagaimana CP itu kemudian menguraikannya ke dalam TP, ATP sampai menjadi modul ajar ya. CP sudah terbuka ya, sudah ada di HP-nya masing-masing. Ini contoh CP. CP kelas 1 atau fase A ya. Fase A itu di kelas 1 dan kelas 2. Jadi satu CP untuk 2 kelas. Dari sananya mungkin begini, anak itu sudah di kelas 2, naik kelas, tapi kemampuannya masih di fase A. Bisa saja seperti itu. Ada kan ya anak yang belum belajar baca, yang masih terbata-bata bacanya, kita naikkan, tapi kemampuan dasarnya masih sebetulnya dia ada di fase A, tapi di kelas 1, tapi sekarang dia posisinya sudah di kelas 2, tidak apa-apa. Jadi seperti itu, makanya sekarang tidak ada kata tidak naik kelas. Praktek anak kita yang mengatur ya. Jadi intinya kenapa ada fase supaya memberikan kesempatan kepada anak untuk mencapai tujuan pembelajaran ini selama 2 tahun, lebih lebar waktunya, lebih luas waktunya. Itu maksud dari adanya pembagian fase itu. Nah ini kan fase A di kelas 1 dan 2. CP-nya ini kalau CP bentuknya adalah seperti wacana ya, panjang ya, tanpa titik, tanpa koma dan titik 2. Mengenal dan mencerminkan simbol dan sejarah Pancasila di salah satunya. Nanti ini terbagi dalam beberapa elemen ya. Nah, mengenal simbol sila Pancasila dan lambang Garuda itu masuk ke dalam elemen yang mana? Nanti kita lihat di bawahnya. Ini sudah dihitung. Nah, jadi capaian pembelajaran itu dibagi dalam beberapa elemen. Nah, tadi saya kan panjang ya. Dibagi dalam elemen ke satu, elemen Pancasila. Pendidik, pasal pendidik mampu mengenal dan menceritakan simbol sila Pancasila. Oh, berarti CP yang tadi yang pertama masuk ke dalam elemen tentang ilmu tentang Pancasila. Nah, yang kedua pasal tadi mampu mengidentifikasi simbol dan sila Pancasila, masih elemen Pancasila. Sekarang yang kedua nih, elemen bunda. Di CP-nya penjelasannya peserta didik mampu mengenal aturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Itu masuk ke elemen undang-undang dasar. Bagaimana dengan elemen Bhinneka Tunggal Ika? Peserta didik mampu menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, itu karena Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan. Apakah elemen tiap pelajaran sama? Tidak. Di agama tentu elemennya anak kuliah ya. Elemen yang lainnya sesuai dengan karakteristik pelajarannya. Nanti di matematika ada elemen ada banyak seperti itu. Jadi setiap